Alhamdulillah, puji syukur. FIFA tiba-tiba beri hadiah besar untuk timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan ini bisa membalikkan nasib Garuda dalam laga penentuan melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Nah, ada apa ini? Keputusan AFC yang mengejutkan dan bisa menghancurkan harapan timnas Indonesia. Media Vietnam ungkap bahaya yang mengancam laga krusial di GBK melawan Bahrain. Kenapa semua bisa berubah jadi bencana? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Wah, dengan santainya. Kehancuran mengancam. Timnas Indonesia bisa terpuruk dan gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Inilah reaksi Erick Thohir yang bikin admin jengkel. Apa pernyataan mengejutkan itu? Simak fakta lengkapnya yang pasti buat kalian jengkel juga. Kekalahan memalukan dan ancaman menghancurkan. Pelatih Bahrain PD siap tantang dan hancurkan timnas Indonesia yang mulai tersudut. Akankah Garuda kembali jatuh ke jurang kekalahan? Ini penjelasan mengejutkan dari pelatih Bahrain. Simak semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur. FIFA tiba-tiba beri hadiah besar untuk timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan ini bisa membalikkan nasib Garuda dalam laga penentuan melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. FIFA baru saja membuat keputusan yang bisa mengubah segalanya bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kekalahan luar biasa dari Australia dengan skor 1-5 di Sydney pada Kamis, 20 Maret 2025, tampaknya harapan Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia nyaris pupus. Kekalahan telak itu memunculkan rasa pesimis karena posisi dua besar di grup C terlihat semakin menjauh. Namun, harapan tim Garuda untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi masih terbuka lebar dengan syarat mereka finish di posisi ketiga atau keempat grup. Peluang untuk bangkit hidup kembali pada laga berikutnya melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 kini menjadi momen hidup mati yang wajib dimenangkan. Dan kabar baik datang menghampiri tim asuhan Patrick Kluivert. Menjelang pertandingan krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, FIFA memutuskan memberikan hadiah istimewa dengan mengizinkan dua pemain kunci, Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen, kembali bergabung setelah sebelumnya terkena skorsing. Keduanya, yang sebelumnya absen saat melawan Australia, akan memperkuat skuad Garuda dalam laga vital kontra Bahrain. Langkah ini tentu menambah opsi serangan dan pertahanan bagi Kluivert, yang kini semakin siap menghadapi Bahrain, yang juga baru saja menelan kekalahan dari Jepang. Dengan perolehan poin yang sama, Indonesia dan Bahrain kini bersaing ketat untuk finish di posisi 4 besar, dengan Cina turut menjadi pesaing kuat. Meskipun posisi kedua tampaknya milik Australia atau Arab Saudi, laga melawan Bahrain adalah kunci untuk membangkitkan semangat Garuda menuju babak selanjutnya. Apakah bisa lolos? Berikan komentar kalian. Nah, ada apa ini? Keputusan AFC yang mengejutkan dan bisa menghancurkan harapan timnas Indonesia. Media Vietnam ungkap bahaya yang mengancam laga krusial di GBK melawan Bahrain. Kenapa semua bisa berubah jadi bencana?
Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar saat berhadapan dengan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Kemenangan melawan Bahrain adalah harga mati setelah Indonesia baru saja dihancurkan oleh Australia dengan skor yang sangat memalukan. Namun, ada kabar buruk yang datang dari keputusan AFC yang bisa menghancurkan peluang Indonesia meraih kemenangan tersebut. Bahkan, keputusan ini bisa membuat Indonesia kalah telak dan merasakan malu lebih besar lagi. Media asal Vietnam mengungkapkan bahwa keputusan AFC ini bisa membawa bencana bagi timnas Indonesia, menjadikannya dalam kondisi sangat tertekan saat menghadapi Bahrain. Awalnya, Bahrain sempat meminta agar pertandingan dipindahkan ke tempat netral dengan alasan keamanan, setelah beberapa penggemar Indonesia melakukan ancaman terhadap pemain Bahrain di media sosial. Permintaan ini akhirnya ditolak oleh AFC, dan laga tetap digelar di Stadion GBK. Namun, media Vietnam mengungkapkan keputusan AFC yang terbaru, yang akan mengirimkan tim ahli untuk memantau jalannya pertandingan Indonesia versus Bahrain, yang justru bisa memberi dampak buruk. Timnas Indonesia akan bermain dalam ketegangan tinggi karena keberadaan tim pemantau ini, yang dapat membuat para pemain tertekan dan rentan melakukan kesalahan fatal. Dalam sepak bola, ketenangan adalah kunci, dan media Vietnam menyoroti bahwa dengan tekanan tambahan ini, Indonesia bisa saja kehilangan fokus dan berujung pada kekalahan yang tak terhindarkan. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa AFC berencana untuk memantau jalannya pertandingan secara langsung yang bisa memicu kecemasan di dalam tim. Walau begitu, harapan masih ada, dan para pemain Indonesia harus menunjukkan mental baja agar bisa tetap fokus dan tampil maksimal di hadapan Bahrain. Kini, seluruh nasib timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 tergantung pada laga ini. Dan pertanyaan besar yang menggantung adalah, akankah mereka mampu bangkit dan mengalahkan Bahrain di tengah ancaman keputusan AFC yang begitu merugikan? Berikan komentar kalian. Wah, dengan santainya, kehancuran mengancam. Timnas Indonesia bisa terpuruk dan gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Inilah reaksi Erick Thohir yang bikin admin jengkel. Apa pernyataan mengejutkan itu? Simak fakta lengkapnya yang pasti buat kalian jengkel juga. Timnas Indonesia kini berada di ujung tanduk. Setelah kekalahan menyakitkan dengan skor 1-5 dari Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney, harapan Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui putaran ketiga kualifikasi zona Asia kini terancam hancur lebur. Kekalahan telak tersebut membuat Indonesia terperosok di posisi keempat grup C dengan hanya mengantongi 6 poin dari 7 laga yang telah dimainkan. Dengan 3 pertandingan tersisa melawan Bahrain, China, dan Jepang, kini masa depan timnas Indonesia terasa semakin suram. Di puncak klasemen, Jepang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, sementara Australia, Arab Saudi, dan bahkan Bahrain masih memiliki peluang untuk merebut tiket sisa yang ada. Situasi semakin menegangkan karena Indonesia kini harus bersaing ketat dengan tim-tim tersebut untuk posisi 3 atau 4 yang masih memberikan peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengakui bahwa kegagalan untuk lolos langsung adalah sebuah risiko yang harus diterima oleh tim dan semua pihak. Itu resiko. Kita harus menghadapi kenyataan, bukan hanya bermimpi, ujarnya. Padahal, sebelum ini PSSI dan publik berharap banyak pada asuhan Patrick Kluivert.
harapan Indonesia untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 begitu besar. Dengan didatangkannya pemain-pemain berkualitas seperti Dean James, Emil Audero, Ole Romeni, dan Joey Pelupesi. Keberhasilan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan memberikan waktu ekstra untuk persiapan matang dan mempersiapkan mental bertanding dalam ajang FIFA Matchday 2025. Namun, kenyataan yang pahit datang menghantam dan Indonesia harus menghadapi jalan panjang jika mereka gagal lolos langsung. Jika Indonesia gagal menembus posisi 3 besar, mereka akan terjun ke putaran keempat kualifikasi yang akan membagi tim menjadi 2 grup. Peringkat pertama dari masing-masing grup akan lolos langsung, sementara runner-up harus melalui babak play-off yang penuh risiko dan ketidakpastian. Ini adalah jalur yang penuh dengan cobaan, dan kegagalan di sana bisa membuat perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin berliku. Erick Thohir menegaskan bahwa meski tantangan berat menghadang, ia tetap berharap dukungan penuh dari supporter dan tim untuk terus berjuang. Kita harus terus berusaha, walau jalan ini penuh resiko, tutupnya. Namun, pertanyaannya tetap, apakah timnas Indonesia dapat mengatasi tekanan luar biasa ini dan bangkit untuk merebut tiket Piala Dunia 2026? Berikan komentar kalian. Kekalahan memalukan dan ancaman menghancurkan. Pelatih Bahrain PD siap tantang dan hancurkan timnas Indonesia yang mulai tersudut. Akankah Garuda kembali jatuh ke jurang kekalahan? Ini penjelasan mengejutkan dari pelatih Bahrain. Simak semua beritanya hingga selesai. Kekalahan beruntun dan ancaman akan semakin memburuk. Timnas Bahrain baru saja mendarat di Jakarta, siap menghadapi timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski baru saja merasakan kekalahan 0-2 dari Jepang, Bahrain siap menghadapi Indonesia dengan tekad kuat untuk merebut poin vital yang akan menentukan nasib mereka. Delegasi tim Bahrain yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Bahrain, Rashid Al-Zabi, diterima hangat oleh Kedutaan Besar Bahrain di Jakarta. Namun kekalahan mereka dari Jepang justru membuka mata mereka akan betapa besarnya tantangan yang mereka hadapi. Di sisi lain, Indonesia justru mengalami kekalahan yang jauh lebih menyakitkan dengan skor telak 1-5 melawan Australia. Laga melawan Bahrain kini menjadi momen penentu untuk menghidupkan kembali harapan timnas Indonesia dalam kualifikasi ini. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, mengaku timnya belajar banyak dari kekalahan tersebut dan menyadari kesalahan kecil bisa berbuah gol indah dari lawan sekelas Jepang. Namun, dia optimis, karena menurutnya, lawan seperti Indonesia tentu jauh lebih bisa mereka kalahkan. Jika lawannya bukan Jepang, kami bisa bermain lebih baik, tegas Talajic, yang mengungkapkan bahwa timnya siap untuk bangkit dan menunjukkan permainan terbaik dalam 3 laga tersisa. Meski Bahrain harus bermain tanpa 2 bek bintang, Amine Benadi dan Hamad Syamsan, yang absen karena akumulasi kartu, mereka tetap optimis bisa meraih hasil positif. Dengan pertemuan dramatis sebelumnya di Rifa pada 10 Oktober 2024, di mana timnas Indonesia nyaris menang 2-1, kini para pemain Indonesia kembali dibakar semangat untuk membalas dendam dan mengamankan kemenangan. Pertandingan ini akan penuh emosi, bukan hanya untuk para pemain, tapi juga untuk supporter Indonesia yang sangat menantikan kemenangan untuk kembali membuka peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia tertinggal 3 poin dari Arab Saudi dan 4 poin dari Australia, sehingga hasil imbang atau kekalahan
bisa membuat mereka tergelincir dari zona aman untuk putaran keempat. Apakah timnas Indonesia bisa mengatasi tekanan dan membuktikan diri di hadapan Bahrain yang sudah siap menggempur mereka habis-habisan? Berikan komentar kalian. Wow, kabar mengejutkan. Patrick Kluivert ungkapkan tanggal keberangkatan timnas Indonesia ke Australia. Kapankah timnas Garuda terbang ke Australia? Ternyata ini jawabannya. Simak videonya hingga selesai dan catat tanggal keberangkatannya. Pelatih legendaris timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akhirnya membocorkan tanggal keberangkatan yang sangat dinantikan untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Socceroos di Australia. Dalam pengungkapan penuh semangat, Kluivert mengungkapkan bahwa pasukan Garuda akan terbang menuju Sydney pada Minggu, 16 Maret 2025, tepat sebelum laga penting yang akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Laga tersebut akan menjadi penentu apakah timnas Indonesia bisa melanjutkan mimpinya untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan harapan tinggi, tim Indonesia yang kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang ada di posisi kedua, akan berusaha keras tampil maksimal. Kluivert pun memberikan gambaran jelas mengenai keberangkatan tim. Para pemain dari Indonesia akan berangkat ke Sydney pada tanggal 16 Maret, ungkap pelatih asal Belanda ini dengan penuh semangat. Sementara itu, pemain yang bermain di luar negeri akan langsung menuju Sydney dari tempat klub mereka masing-masing. Ini adalah momen krusial, karena timnas Indonesia sangat mengharapkan hasil terbaik untuk mengamankan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira dengan hadirnya 3 pemain baru yang baru saja dinaturalisasi, yaitu Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero. Ketiga pemain diaspora ini, yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah mengikuti proses sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Roma, Italia, pada 10 Maret 2025, diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan mengungkapkan keyakinannya bahwa kedatangan mereka akan semakin memperdalam kedalaman tim dan memberikan lebih banyak pilihan formasi bagi Kluivert. Dengan tambahan kekuatan ini, Indonesia siap menghadapi tantangan besar melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret ini. Berikan komentar kalian. Wow, ini baru mantap. Baru saja diperkenalkan sebagai penasihat taktik di PSSI. Jordi Cruyff langsung bongkar sosok misterius yang akan menjabat Dirtek PSSI. Dan ini bikin terkejut semua orang. Siapakah sosoknya? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Baru saja diangkat sebagai penasihat teknik PSSI 2025, Jordi Cruyff langsung menggebrak dunia sepak bola Indonesia dengan penuturan yang mengejutkan. Dalam pernyataan yang penuh energi dan harapan besar untuk masa depan sepak bola tanah air, Cruyff dengan penuh semangat mengungkapkan apa yang dibutuhkan oleh sosok yang bakal menjabat Direktur Teknik Dirtek PSSI. Tidak main-main, menurut Cruyff, kandidat Dirtek haruslah seorang ahli yang memiliki pengalaman luas di berbagai negara, mengenal beragam budaya sepak bola, serta memiliki strategi ciamik yang mampu membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saya yakin kandidat tersebut harus berpengalaman di banyak negara,
menguasai kultur sepak bola yang berbeda, dan mampu merumuskan strategi yang brilian, ungkapnya dengan penuh keyakinan. Namun, pengalaman saja tidak cukup. Cruyff menambahkan bahwa Dirtek PSSI haruslah seseorang yang dapat bekerja dengan mulus bersama pelatih timnas Indonesia di semua jenjang usia. Kerjasama dengan pelatih tim nasional di berbagai level itu sangat krusial. Dirtek harus bisa bekerja bersama-sama untuk merancang dan merealisasikan strategi yang jelas, kata Cruyff dengan nada yang sangat tegas. Tak hanya itu, pria yang pernah merasakan ketatnya persaingan di FC Barcelona dan Manchester United ini menekankan pentingnya kedekatan antara penasihat teknik dan Dirtek dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk menghasilkan keputusan strategis yang solid. Seperti yang Cruyff katakan, chemistry antara dirinya, Dirtek dan Kluivert akan menjadi kunci untuk membangun fondasi yang kuat bagi sepak bola Indonesia. Menurutnya, membangun hubungan yang erat dengan Kluivert adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk merumuskan keputusan bersama, yang tentunya akan mengarah pada pembenahan dan kemajuan sepak bola nasional. Dengan semangat yang luar biasa, Cruyff membuktikan bahwa visi dan misinya untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi sudah dimulai, dan peran Dirtek yang tepat akan menjadi kunci utama. Sementara itu, di sisi lain, mantan Dirtek PSSI, Indras Jafri, juga memberikan pandangannya tentang sosok ideal untuk jabatan Dirtek. Ia mengungkapkan bahwa 5 kriteria utama, seperti leadership, manajemen, kepelatihan, pemahaman sepak bola amatir, dan kemampuan dalam high performance adalah hal yang sangat dibutuhkan. Namun, dengan Jordi Cruyff, yang kini berada di posisi kunci, semua mata tertuju pada siapa yang akan dipilih untuk mendampinginya dalam perjalanan besar ini. Berikan komentar kalian. Nah loh, ada apa ini? Drama menegangkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA memaksa Kluivert harus coret 2 pemain naturalisasi Indonesia. Inilah alasan mengejutkan di balik keputusan tersebut. Apa itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 20 Maret 2025, Timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan besar saat bertandang ke Australia. Namun, drama terjadi ketika pelatih Patrick Kluivert terpaksa mencoret 2 pemain naturalisasi dalam daftar timnya, seakan-akan dipaksa oleh aturan FIFA yang tidak terduga. Sebagai bagian dari lanjutan babak ketiga kualifikasi di zona Asia, perjuangan Timnas Garuda tak pernah semudah yang dibayangkan. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret, dan 5 hari setelahnya mereka akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan semangat tinggi, Kluivert memanggil 27 pemain pilihan, kebanyakan sudah akrab dengan timnas. Beberapa nama besar seperti Maarten Paes, Jay Itzes, Tom Hay, Calvin Verdonk, dan Marcelino Ferdinand telah dipastikan bakal tampil. Namun kejutan datang saat Kluivert harus mencoret beberapa nama yang sebelumnya sering tampil, seperti Asnawi Mangkualam. Tetapi, sorotan utama ada pada 3 pemain naturalisasi yang akhirnya berhasil menyelesaikan proses kewarganegaraan mereka. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi kini sudah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Timnas Indonesia setelah mengucapkan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma pada Senin, 10 Maret 2025. Meski begitu, FIFA membuat keputusan kontroversial yang memaksa Kluivert untuk menyingkirkan 2 pemain naturalisasi yang sebenarnya sangat diharapkan bisa membantu skuad Indonesia di laga vital kontra Australia dan Bahrain. Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner terpaksa harus absen dalam laga kontra The Socceroos
karena hukuman akumulasi kartu. Hubner yang mendapat kartu merah dalam kemenangan Indonesia 2-0 atas Arab Saudi pada November 2024 dan Orat Manggoen yang harus menanggung akibat 2 kartu kuning yang didapatnya dalam laga melawan Bahrain dan Arab Saudi. Menurut aturan FIFA, seorang pemain yang mendapat 2 kartu kuning dalam 2 pertandingan berturut-turut tidak bisa tampil di laga berikutnya. Sebagai dampaknya, Kluivert harus melakukan rotasi di lini belakang dan lini serang. Untungnya, ada Ole Romeni yang siap menggantikan Orat Manggoen, dan beberapa pilihan hebat seperti Rizky Ridho, Kevin Dix, Mace Hilgers, dan Calvin Verdong siap mengisi posisi yang ditinggalkan Hubner. Sebuah kisah penuh intrik dan tekanan besar bagi pelatih asal Belanda ini. Bagaimana timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat ini? Akankah mereka tetap tampil perkasa meski tanpa 2 pemain naturalisasi penting? Semua mata tertuju pada tanggal 20 Maret, ketika Garuda Indonesia melawan Australia dalam laga yang dipastikan akan mendebarkan. Berikan komentar kalian.